Perkenalkan, nama saya Miyawaki, detektif dari kantor polisi Ikegami di Jepang. Kali ini saya akan menceritakan tentang rekan sejawat saya yang bernama Goro Koike. Ia adalah staf tidak tetap pada Institut Riset Sains Kepolisian yang bertugas di Departemen Penyidikan Ilmiah dan Kedokteran Forensik di institut tersebut. Ceritanya, dia menjumpai seorang wanita yang membantu merekonstruksi wajah korban yang tengkoraknya ditemukan di tempat sampah. Langsung saja kita ikuti kisahnya. Cerita bermula dari operator derek sampah yang mengamati sebuah benda bundar yang terciduk oleh serok derek. Benda itu memiliki selir gigi dan 2 lubang yang seakan-akan memandang kosong kepadanya. Kemudian operator menghentikan derek dan melompat keluar kabin. Tidak lama kemudian, perusahaan pembakaran sampah Tamagawa menelpon kantor saya. Menindaklanjuti laporan tersebut, saya dan Ban kemudian memastikan tengkorak itu bukan mainan atau model. Benda itu muncul dari kantong kertas coklat yang dimasukkan ke kantong plastik. Bagian bawah kantong sudah bolong. Tampaknya benda itu pernah terkubur. Masih ada tanah yang lumayan kering menempel di situ. Di dinding rongga tengkorak masih ada sedikit jaringan lunak. Kami memperkirakan tengkorak ini korban tindakan kriminal. Di kawasan perumahan eksklusif di daerah Denencholu, tinggallah Goro Koike yang tadi sudah saya sebutkan. Pria tinggi besar yang matanya memancarkan kecerdasan dan akal saya itu hidup sendirian. Ke rumah itulah saya datang membawa tengkorak yang ditemukan di tempat sampah untuk minta tolong diidentifikasi. Sejak 5 tahun sebelumnya, Koike mengembangkan metode yang disebut metode restorasi wajah untuk membantu menemukan identitas pemilik tengkorak. Koike membawa tengkorak ke laboratoriumnya yang kecil yang terletak di bawah tanah dan dilengkapi dengan pengatur suhu ruangan. Dipasangnya tengkorak itu pada sebuah tonggak pendek lalu dipandanginya dengan seksama. Ia tiba pada kesimpulan bahwa korban kemungkinan besar berwajah ceper dan berkelamin wanita. Ia ditaksir berumur 22 tahun saat meninggal. Karena masih ada sedikit selaput otak keras dan sedikit otak, diduga tengkorak ini pernah dikuburkan di tanah yang relatif kering kira-kira selama 4-5 bulan. Berdasarkan pengamatan ini, ia mulai menempelkan tanah liat ke permukaan tengkorak. Karena tengkorak itu boleh dikatakan utuh, ia yakin bisa menghasilkan gambaran yang mendekati kebenaran. Yang jelas, wajah persegi tidak akan menjadi bulat dan wajah panjang tidak akan menjadi pendek. Ketika pekerjaan Koike sudah kira-kira 70% selesai, ia menemui jalan buntu. Ia merasa keliru sekali mencoba menerapkan aturan-aturan pada wajah manusia. Seperti halnya sidik jari, tiap wajah mempunyai ciri-ciri sendiri. Kepribadian yang sedikit berbeda saja akan membuat saudara kandung tampak sangat berbeda. Koran-koran memberi tempat istimewa bagi kasus ini. Menurut polisi, mereka berpaling pada ilmu pengetahuan dan mengandalkan kemampuan Dr. Goro Koike. Koike merasa tidak lama lagi pasti Institut Riset Sains Kepolisian akan memburu-buru dia agar menyelesaikan tugasnya. Betul saja dugaannya. Muncullah seorang wanita muda yang menyerahkan secarik kartu nama bertuliskan Yoshie Sudo, Asisten Riset Departemen Kedokteran Forensik Institut Riset Sains Kepolisian. Wanita itu tidak bisa dikatakan cantik sekali, tetapi kulitnya putih seperti susu dan matanya indah berkilat di bawah kelopak yang diberi perona. Wajahnya yang agak ceper memberi kesan seksi karena mengingatkan pada wanita yang sedang telentang. Giginya yang agak tonggos membuat bibirnya agak monyong. Lengannya yang muncul dari pullover biru tua berlengan pendek juga putih mulus. Payudaranya penuh dan tampaknya tidak diganjal. Hidungnya sedikit berbintik-bintik. Koike, bujangan berumur 30 tahun itu bukan pria hidung belang. Namun ia merasa wanita ini menarik sekali. Saya ditugaskan untuk mendesak Anda cepat-cepat menyelesaikan restorasi tengkorak itu. Selain itu, saya juga diharapkan datang setiap hari untuk belajar dasar-dasar metode restorasi, kata Yoshie. Yoshie Sudo diajak berkeliling laboratorium. Ia tidak kelihatan terkejut melihat sejumlah tengkorak dideretkan di rak. Koike menjelaskan tengkorak-tengkorak itu pernah ditempeli tanah liat. Tetapi ketika tetap tidak bisa diidentifikasi, tanah liatnya dibuang. Maka pelajaran pertama pun dimulai. Karena tidak ada buku teks, bahan-bahannya adalah yang keluar dari mulut Koike.
Sambil berbicara, kadang-kadang Koike memandang wajah Yoshie yang tekun mencatat. Setelah hari gelap, Yoshie pamit. Koike tidak mengantarnya. Keesokan harinya, Yoshie tiba menjelang sore. Koike menguliahkan struktur umum tengkorak dan standar untuk menentukan jenis kelamin dan umur. Beberapa kali Koike merasa pusing, bukan karena sakit tetapi karena wewangian yang dipakai Yoshie. Wewangian itu rasanya tidak cocok buat anggota staf institut, lebih cocok untuk gadis pelayan bar. Dr. Koike, apakah Anda bisa menjelaskan metode superimposisi? Tanya Yoshie ketika pelajaran hari itu hampir berakhir. Koike menjelaskannya, tengkorak difoto, lalu foto-foto orang yang hilang yang memiliki jenis kelamin dan umur sebaya ditempelkan di atasnya. Dalam beberapa kasus, foto-foto itu cocok dan diidentifikasi bisa dilakukan. Namun, kecocokan itu jarang terjadi. Bolehkah saya meminta Anda melakukan eksperimen untuk menempelkan foto saya di tengkorak terbaru ini? Koike memotret wajah Yoshie dari depan dan juga memotret tengkorak. Kapan Anda akan mencucinya dan menempelkannya? Tanya Yoshie sambil mendekatkan tubuhnya. Koike meletakkan tangannya di pundak wanita itu dan berkata, "Segera, tapi kenapa sih kamu memakai parfum seperti ini? Orang-orang di institut tidak keberatan ya?" "Bolehkah saya berterus terang?" kata Yoshie sambil melemparkan lirikan menggoda. "Saya cuma memakainya kalau kesini," lanjutnya. Walaupun Koike mengira Yoshie cuma sekedar bergurau, ia merasa tersanjung juga. Yoshie berbicara lagi dengan suara perlahan. "Saya mempunyai rahasia lain. Kalau Anda mau mengantar saya ke stasiun, akan saya ceritakan di jalan." Mereka memotong jalan melewati Taman Tamagawa ke tepi sungai. Matahari sudah turun dan angin dingin bertiup. Mereka tiba di tepi sungai dan duduk di rumput. "Setiap malam saya bekerja di bar, sementara siang hari saya bertugas di Institut Sains Kepolisian. Saya ini jenis Dr. Jekyll dan Mr. Hyde perempuan. Anda kecewa mendengarnya? Tidak apa-apa menjadi pelayan bar, tapi kamu kan masih muda. Mestinya kamu mempunyai alasan keuangan yang serius sampai merangkap pekerjaan seperti itu. Terserah pikiran Anda, tapi mungkin Anda bisa datang ke bar dan melihat betapa saya bisa menjadi pramuria yang menarik. Saya menikmatinya." Yoshie menyerahkan sebuah kotak korek api yang bertuliskan nama sebuah bar. "Tapi," katanya, "Anda baru boleh datang sekali-kali ke bar kalau kursus sudah selesai. Janji ya?" Hari ketiga pembicaraan mengenai metode restorasi tiba pada tengkorak yang sedang dikerjakan Koike. Sesudah menjelaskan semuanya, Koike menceritakan perihal kebuntuan yang dihadapinya. Yoshie duduk berpikir sambil mengetuk-ngetuk giginya dengan pensil. Lalu katanya, "Dr. Koike, Anda sudah melakukan superimposisi dengan foto saya pada tengkorak ini kah?" "Belum, fotonya belum jadi," jawabnya. "Wanita ini kelihatannya mirip saya. Kenapa tidak mempergunakan saya sebagai model? Rabalah pipi saya, lihat gigi saya." Yoshie menggamet tangan Koike untuk ditempelkan ke wajahnya. Koike meraba pipi, dahi, dan rahang Yoshie. Aneh, sangat mirip tengkorak itu. Memang cuma kebetulan, namun begitu mirip, termasuk giginya yang agak tonggos. Ini mengherankan. "Betul, ada persamaan," kata Koike. "Secara umum, wanita ini mestinya memiliki bentuk wajah yang sama dengan saya. Kenapa tidak membuat saya sebagai contoh untuk merampungkan restorasi?" tanya Yoshie. "Baik, saranmu ada benarnya," jawab Koike. Saat mengelus wajah Yoshie, tiba-tiba Koike tidak bisa menahan dirinya. Ia memeluk wanita itu erat-erat dan Yoshie membalasnya. Keesokan harinya Yoshie tidak datang, begitu pula keesokan harinya lagi. Selama 3 hari Koike berdiam diri menunggu. Mungkin ia malu, pikir Koike. Koike sendiri malu menelepon ke Institut Sains Kepolisian untuk berbicara dengan Yoshie. Namun pada hari keempat ia menelpon. Yuzo Kawamata, teman lamanya di Departemen Forensik, terheran-heran. Tidak ada orang yang bernama Yoshie Sudo di institut. Mereka juga tidak pernah mengirim anggota staf untuk belajar kepada Koike. Kawamata adalah kepala departemen, tidak mungkin ia bercanda. Jadi, siapa Yoshie? Koike lantas teringat pada kotak korek api yang diberikan Yoshie. Di kotak itu ada tulisan Bar Floydai beralamat di 135 Kamata. Koike lantas naik kereta api menuju ke Kamata. "Oh, ini yang mencari Yoshie?" tanya wanita gendut berumur 50-an tahun itu sambil memandang Koike dengan seksama dan menggoda. "Mau apa kau?"
Saya pernah bertemu dia untuk urusan pekerjaan. Dia minta saya singgah kalau ada waktu luang, jawab Koike. Dia sudah tidak di sini, dia pergi begitu saja, sudah lama, kira-kira April, 4 bulan yang lalu, jawab wanita itu. Koike bertanya dengan seksama dan mendapat keterangan seperti berikut. Tanggal 20 April, saat hujan turun, seorang pria masih muda yang pernah sekali datang ke bar itu, duduk minum-minum dengan Yosie. Pemuda itu menghabiskan 2 botol bir dan 3 gelas highballs. Ketika akan pergi, ia berkata dompetnya ketinggalan di kantor. Mamasan meminta si pemuda meninggalkan barang jaminan, ternyata arloji pun ia tidak punya. Pria itu mengenakan sweater, celana panjang dan baret. Ketika ditanyakan di mana kantornya, katanya di Kamata. Mamasan mengusulkan agar Yosie menemani pria itu ke sana mengambil uang. Tetapi, kata pemuda itu, kantornya sudah tutup. Ia meminta Yosie menemaninya mengambil uang ke apartemennya. Ternyata keduanya tidak pernah kembali. Koike membayar tanpa menyentuh birnya. Di kereta api, Koike duduk berpikir sambil memejamkan matanya. Ketika tiba di rumah, ia segera mengerjakan tengkorak berdasarkan foto Yosie. Setelah itu, ia mengunci pintu laboratorium. Selama 2 hari, ia berbaring saja, tidak mau makan, tidak mau keluar rumah. Pada hari ketiga, teleponnya berdering sehingga ia terpaksa mengangkatnya. Ternyata dari Institut Sains Kepolisian menanyakan apakah tengkorak sudah selesai dikerjakan. Koike berjanji hari itu juga tengkorak selesai didandani. Telepon itu memacu semangat Koike. Ia teringat betapa Yosie mendesaknya untuk mempergunakan wajahnya sebagai contoh. Rupanya itulah alasannya ia muncul dalam wujud manusia di rumahnya. Di laboratorium dengan mempergunakan daya ingat dan foto, ia merekonstruksi wajah tengkorak itu yang lalu diberinya lapisan penghalus dan cat. Hasilnya mendekati wajah seorang wanita yang masih hidup. Ketika saya tiba, Koike cuma berkata wajah wanita itu kelihatannya seperti seorang wanita yang bekerja di bar. Ia menyarankan agar saya menanyai bar-bar di Ottawa kalau ada wanita yang menghilang 4-5 bulan terakhir. Kalau wanita itu bisa diidentifikasi, maka pria yang terakhir kelihatan bersamanya kemungkinan besar adalah pembunuhnya. Seminggu kemudian, saya mendatangi Koike. Dengan menggebu-gebu, saya memberitahu Koike kalau dia benar. Kasus itu sudah terpecahkan. Awalnya kami tidak begitu percaya pada saran Koike, tetapi kemudian melaksanakannya juga. Dari kantor polisi di Kamata, diketahui Bar Floydai pernah melaporkan lenyapnya seorang pramuria muda. Waktu itu, polisi tidak terlalu serius menanggapinya sebab mereka pikir wanita itu cuma melarikan diri supaya tidak usah membayar utang kepada Mamasan. Ketika detektif membawa kepala hasil rekonstruksi Koike ke Bar Floydai, Mamasan kaget. Ia segera mengenali wajah itu sebagai Yosie. Polisi Ikegami dan Kamata lantas mencari pria muda yang gambarannya diberikan oleh Mamasan. Tidak lama kemudian mereka menemukannya. Ketika diperiksa, pria itu mengaku. Katanya, Yosie mabuk dan memaksa dia membayar. Karena kesal, mereka turun dari kereta api di Oda Kesan. Ia memaksa Yosie ikut ke tempat gelap dan mencekiknya di sana. Mayat Yosie diseretnya ke belakang sebuah kuil. Di sana ia memperkosa mayat yang masih hangat itu sebelum membuangnya ke lubang tempat sampah. Ketika menyadari ia bisa dilacak lewat mayat itu, pria yang bernama Akira itu memotong kepala mayat dengan hati-hati agar ia tidak kecipratan darahnya. Di tempat sampah itu ia menemukan kantong kertas dan kantong plastik yang dipakainya membungkus kepala Yosie. Mayat itu ditelanjanginya. Pakaian dan kepala mayat itu dikuburkan di tempat terpisah, sedangkan tubuh mayat dibenamkan ke lumpur. Kepala mayat yang dikuburkan dekat tempat pengumpulan sampah rupanya digali oleh anjing-anjing. Polisi mengunjungi tempat pembuangan tubuh Yosie dan ternyata menemukan kerangka wanita malang itu. Restorasi wajah yang Anda lakukan sungguh hebat. Dari mana sih Anda mendapatkan ilhamnya? Tanya saya. Saya sebenarnya malu untuk mengakui bahwa saya diilhami mimpi. 3 hari berturut-turut saya mimpi melihat wajah itu. Luar biasa. Banyak yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Sekarang kasusnya sudah selesai. Tambah saya. Namun bagi Koike kasus ini belum selesai. Walaupun sering mendengar perihal roh yang menuntut keadilan, namun ia yakin yang pernah berpelukan dan menjalin asmara dengannya bukan roh, tetapi manusia memiliki daging. Buat apa wanita itu mengambil jalan berputar-putar untuk memberitahu identitas tengkorak?
Kunci satu-satunya yang mempertautkan wanita itu dengan Yoshie Sudo adalah kemiripannya. Apakah mereka saudara kembar atau kakak beradik? Namun saya informasikan kalau Yoshie itu sebatang kara seperti Koike sendiri. Banyak koran yang memuat tentang kasus pembunuhan ini. Selain pemecahnya dilakukan dengan cara yang tidak biasa, juga karena si pembunuh, Akira Sato, dicurigai membunuh wanita-wanita muda lain dengan cara yang mirip. Lalu muncullah wajah Akio Sato, istri si pembunuh, dalam salah satu majalah wanita. Walaupun ia menunduk dan mengenakan kacamata hitam, sekali lihat Koike mengenali, inilah wanita yang pernah mendatanginya. Dari hasil penyelidikannya, Koike tahu Akio Sato tinggal di lantai 2 sebuah apartemen murah di belakang Minemachi di Chofu. Ketika Koike tiba, pintu rumah itu terkunci rapat. Koike memijat bel. Dari dalam kedengaran bunyi langkah kaki. Akhirnya ada suara orang. "Siapa itu?" "Aku, Koike." Kemudian tidak ada jawaban. "Jangan khawatir, aku sudah tahu semuanya dan tidak bercerita kepada siapapun. Kalau kamu mau, aku akan tutup mulut seumur hidup. Aku cuma ingin tahu kenapa kamu datang kepadaku, bukan ke polisi." Akio akhirnya berbicara juga. Di sebuah kafe dekat stasiun Ondake-san, Akio Sato mulai bercerita. Wanita berusia 23 tahun itu istri Akira Sato, si pembunuh. Ia tidak mempunyai anak. "Saya tidak tahu apakah seorang laki-laki bisa menghayati perasaan seorang perempuan yang menyadari suaminya seorang pembunuh." Akio menatap Koike dengan mata dingin dan tanpa emosi. Kalau suaminya tidak ditangkap, dia akan membunuh lagi dan membunuh lagi. "Namun bagaimanapun dia adalah suamiku," tegas Akio. Setelah hening sejenak seperti mengumpulkan semangat, ia melanjutkan. "Pembunuh yang mengerikan itu harus disingkirkan dari masyarakat secepat mungkin. Tapi yang menyerahkannya ke polisi harus orang lain, bukan saya istrinya. Itulah dasar pertimbangan saya. Kemudian saya baca polisi tidak bisa mengidentifikasi mayat dan meminta Anda melakukan restorasi wajah. Karena itulah saya melakukan seperti yang Anda sudah tahu," tambah Akio. Koike sadar bahwa wanita ini bukan lagi Yoshie Sudo, tetapi tetap ia ingin Yoshie bisa kembali. "Bagaimana kamu bisa tahu suamimu pembunuh?" tanya Koike. Sebenarnya memalukan, tapi lalu ia bercerita. Suaminya, Akira, adalah seorang sadis, walaupun orang tidak akan menyangkanya. Ia pandai bergaul. Cuma Akio yang tahu kalau sedang bercinta, Akira terdorong untuk mencekik pasangannya. Akio biasa berontak dan memukulnya. Kalau sudah begini, akal sehat Akira tiba-tiba kembali. Akira akan segera meminta maaf. Ketika berulang-ulang terjadi kejahatan berlatar belakang seks, Akio mulai curiga. Jangan-jangan pelakunya suaminya. Ia terguncang ketika berdasarkan pengusutan yang dilakukannya diam-diam, ternyata Akira pernah dihukum pada saat masih remaja karena memperkosa anak SD. Lalu muncul di koran-koran perihal penemuan tengkorak dekat tempat tinggal rumah mereka. Tengkorak seorang wanita yang diperkirakan telah dikubur 4-5 bulan. Ia ingat suatu malam di bulan April ketika bunga sakura sedang bermekaran, Akira berkata kepadanya, "Kamu merahasiakan sesuatu dari aku. Aku tahu sekarang kamu punya saudara perempuan, bahkan mungkin saudara kembar di sebuah bar bernama Flodai di belakang stasiun. Namanya Yoshie, dia bekerja di situ." Akio merasa was-was karena pembunuhan terhadap wanita yang tengkoraknya ditemukan tidak jauh dari kediaman mereka itu diperkirakan kira-kira 10 hari setelah suaminya bercerita tentang Yoshie. Waktu itu Akira pulang dengan pakaian basah karena kehujanan. Ia mabuk dan bicaranya tidak keruan. Di dapur ia mencuci tangan berulang-ulang dan memeriksa dengan seksama sweater dan celananya. Koike berkata, "Sekarang kamu sudah tahu. Kamu istri pembunuh, apa rencanamu sekarang?" "Masa depan saya sudah habis," jawab Akio. "Jangan jadi orang yang kalah. Yoshie Sudo yang kukenal bukan pengecut. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Akio diam saja. "Kalau kamu sudah memutuskan, hubungi aku menunggu. Janji ya?" Hari-hari lewat tanpa kabar. Koike tidak sabar lagi. Ia mendatangi kediaman Akio. Nama Sato sudah dicopot. Kata pengurus gedung, Akio sudah pindah, entah kemana.